Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik. Alhamdulillah, luar biasa. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, saya Rizky akan memimpin diskusi virtual kita berkaitan dengan berita peralihan hak atas tanah secara elektronik di DKI dorong efisiensi layanan. Ada beberapa hal yang akan kita diskusikan, mulai dari tahapan, kemudian output, hingga penguatan nilainya. Untuk mempersingkat waktu, saya ingin menyampaikan mengenai tahapan-tahapannya terlebih dahulu. Jadi, ada beberapa tahapan. Yang pertama, yakni PPAT membuat akta peralihan, baik itu akta jual beli, tukar menukar, dan sebagainya pada aplikasi pelaporan akta, serta menandatangani surat pengantar akta. Kemudian tahap kedua yaitu pelaksana pada kantor pertanahan memverifikasi isi akta dan kelengkapan yang diunggah PPAT. Kemudian tahap selanjutnya setelah lolos verifikasi, PPAT membuat berkas dan membayar biaya layanan sesuai dengan nilai yang tertera pada surat perintah sektor atau biasa disingkat SPR. Tahapan selanjutnya yaitu setelah melakukan pembayaran, berkas dibawa ke kantor pertanahan dan akan dibuatkan STTD atau surat tanda terima dokumen. Terakhir, petugas kantor pertanahan melakukan pengecekan dokumen fisik. Jika sudah sesuai, maka akan dilanjutkan pada proses peralihan hak. Kemudian ada output dari tahapan kegiatan tersebut. Jadi setiap tahapan itu masing-masing tentunya punya output. Saya coba bertanya ke Mbak Tuti, kira-kira apa aja nih output dari kegiatan-kegiatan tersebut? Penjelasan aja. Jadi yang pertama itu akta peralihan dan surat pengantar akta yang telah ditandatangani. Yang kedua, akta dan berkas-berkas yang telah terverifikasi. Yang ketiga, terbayarnya biaya layanan sesuai yang tertera pada SPS. Yang keempat, surat tanda terima dokumen. Yang kelima, dokumen fisik yang telah lengkap dan valid. Mungkin itu aja. Terima kasih, Mbak Rizky. Terima kasih Mbak Tuti atas penjelasannya. Ternyata ada beberapa output yang bisa dirasakan dari kegiatan tersebut. Kemudian keterkaitan dengan substansi mata pelatihan terkait dengan adaptif, bisa Mbak Sekar jelaskan? Terima kasih Mbak Rizky atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan tentang keterkaitan berita tersebut dengan nilai adaptif. Saya menjelaskan tiap tahapan dengan keterkaitannya ya. Untuk tahapan pertama itu berkaitan dengan nilai adaptif menerapkan teknologi baru. PPAT harus terampil dalam menggunakan aplikasi pelaporan akta agar prosesnya berjalan dengan lancar. Kemudian untuk tahapan kedua itu berkaitan dengan nilai adaptif berorientasi pada peningkatan kinerja. Pelaksana pada kantor pertanahan harus meningkatkan kinerjanya dengan cara cermat dan teliti dalam memeriksa kelengkapan berkas, sebab jika tidak dapat menimbulkan maladministrasi. Untuk tahapan ketiga itu berkaitan dengan nilai adaptif, fleksibel, dan tangkas. Karena pada SPS terdapat kode billing yang ada masa berlakunya, jika melewati masa berlaku, kode billing akan hangus, maka PPAT harus fleksibel dan tangkas membayar biaya layanan. Untuk tahapan keempat, berkaitan dengan nilai adaptif yaitu kolaboratif karena melibatkan berbagai pihak antara lain masyarakat, PPAT, dan kantor pertanahan. Untuk tahapan kelima, berkaitan dengan nilai adaptif, memperhatikan kepentingan berbagai pihak, karena proses peralihan hak dilakukan atas dasar kepentingan beberapa pihak, antara lain pemberi hak dan penerima hak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Rizky. Terima kasih Mbak Sekar atas penjelasannya. Ternyata kegiatan peralihan elektronik ini juga punya keterkaitan yang erat dengan nilai adaptif karena menggunakan elektronik ini sendiri ya. Kemudian kontribusinya terhadap visi misi organisasi, saya berikan kesempatan kepada Mas Cahya untuk menjelaskan. Baik, terima kasih.
Jadi implementasi layanan peralihan hak atas tanah secara elektronik di wilayah DKI Jakarta menjadi wujud nyata komitmen Kementerian ATR BPN dalam menghadirkan pelayanan pertanahan yang modern, cepat, dan terpercaya. Dengan peningkatan efisiensi hingga 30%, inovasi digital ini memperkuat kualitas layanan publik yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Penerapan sistem elektronik ini juga mencerminkan upaya berkelanjutan dalam mendorong transformasi birokrasi berbasis teknologi informasi. Hal tersebut sejalan dengan nilai dasar ASN berakhlak, khususnya adaptif, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, terbuka terhadap perubahan, serta terus berinovasi demi mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, dan berstandar dunia. Begitu kira-kira, Mbak Rizky. Terima kasih. Terima kasih Mas Cahya atas penjelasannya. Terakhir, berkaitan dengan penguatan nilai organisasi, saya kasih kesempatan untuk Mbak Nanda untuk menjelaskan. Terima kasih waktunya Mbak Rizky untuk kesempatannya. Untuk penguatan nilai organisasi, yang pertama itu nilai melayani, yaitu penerapan peralihan hak tanah secara elektronik di DKI Jakarta menunjukkan orientasi pelayanan karena bertujuan mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan pertanahan. Sistem elektronik mengurangi proses manual, antrian panjang, serta interaksi berulang sehingga layanan menjadi lebih cepat, mudah diakses, dan efisien. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengutamakan kebutuhan dan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dan yang kedua yaitu nilai profesional. Pelaksanaan layanan peralihan hak tanah secara elektronik dilakukan dengan yang pertama menggunakan sistem digital terintegrasi. Dan yang kedua menerapkan SOP yang jelas. Dan yang ketiga itu didukung oleh kompetensi petugas pertanahan dalam verifikasi data yuridis dan fisik. Langkah tersebut menunjukkan bahwa layanan dilaksanakan secara cermat, objektif, berbasis data, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga mencerminkan sikap profesional ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dan yang terakhir yaitu nilai terpercaya. Digitalisasi peralihan hak tanah meningkatkan kepercayaan publik karena yang pertama itu data dan dokumen tersimpan secara aman dalam sistem. Yang kedua, proses layanan dapat ditelusuri. Dan yang ketiga yaitu meminimalkan kesalahan administrasi dan potensi penyalahgunaan. Dengan adanya kepastian hukum yang lebih cepat dan transparan, masyarakat merasa hak atas tanahnya dilindungi oleh negara, sehingga menumbuhkan kepercayaan terhadap layanan pertanahan dan institusi pemerintahan. Begitu Mbak Rizky untuk penguatan nilai organisasinya. Terima kasih Mbak Nanda, penjelasannya sangat lengkap. Jadi, penerapan sistem peralihan hak atas tanah secara elektronik ini mencerminkan sikap adaptif. Hal ini dilakukan semata-mata demi mendorong efisiensi layanan pertanahan melalui proses yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel, sekaligus mengurangi hambatan administrasi. Semoga masyarakat juga merasakan manfaatnya secara optimal. Mungkin hanya ini diskusi virtual kita kali ini. Semoga ada manfaatnya dan sampai ketemu di diskusi berikutnya.